Terima kasih. Selamat siang santri-santri MTS NUTBS kelas 9 khususnya. Untuk materi PS kali ini saya akan menyampaikan tentang dinamika penduduk di seluruh benua. Materi-materi kemarin itu kita sudah membahas tentang benua-benua dan juga negara-negara yang terkait di dalamnya. Mungkin terkait yang kemarin saya ulas sedikit. Benua itu ada beberapa benua. Yang pertama adalah Asia, kemudian yang kedua adalah Amerika, kemudian yang ketiga Afrika, kemudian Eropa, kemudian Antartika dan Australia. Jadi ada 6 benua. Nah, di dalam benua-benua itu kita mengetahui beberapa negara-negara yang nanti mencakup di dalamnya. Ada negara yang bersifat maju, ada juga negara yang bersifat berkembang. Nah, itu kita bahas yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Zamroni dan juga Bapak Ahmad Yasin. Cuma sedikit sebelum terkait dengan dinamika penduduk di seluruh benua. Kemarin ada 3 negara yang belum dibahas, yaitu terkait yang pertama adalah Inggris. Ada pesanan dari Pak Yasin sedikit dibahas, Pak. Inggris itu adalah negara yang ada di benua Eropa yang sering kita kenal dengan Britania Raya. Yang di Inggris itu ada 3 negara besar. Yang menjadi utama negara itu adalah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Raya. Nah, Inggris ini termasuk negara maju. Nah, negara maju itu bagaimana? Salah satunya adalah kita bisa melihat dari perkembangan negara tersebut, dari mulai pendapatan per kapitanya, tingkat pendidikannya, kemudian dari perekonomiannya, kemudian produksi yang dilakukannya, itu bisa dilihat dari Inggris. Dan yang menarik dari Inggris, mungkin banyak sekali. Yang menarik dari Inggris adalah yang sampai sekarang masih menjadi viral, yaitu adalah jumlah yang dikelola oleh Inggris. Salah satunya adalah peternakan ayam. Itu ternyata menjadi sumber perekonomian yang terbesar di Inggris. Sampai ada bahasa jumlah peternakan ayam di sana itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Yang menarik. Kemudian sistem pemerintahannya di Inggris itu adalah bersifat demokrasi parlementer, yang sampai sekarang masih dipegang oleh Ratu Elizabeth. Itu seorang ratu yang paling lama dalam memimpin di Inggris, itu sampai 60 tahun sampai sekarang. Kemudian ibu kotanya Inggris adalah London. Mungkin bisa dihafalkan. Kemudian terkait iklim itu Inggris memiliki iklim sedang. Tapi sebagian dari Inggris ada yang memiliki iklim subtropis. Itu kenapa iklim subtropis? Karena wilayah Inggris itu wilayah yang jauh dari lintang utara. Jadi dia ada lintang utara tapi jauh dari garis khatulistiwa. Sehingga semakin kita ke atas wilayah yang dibahasnya, itu dia memiliki iklim yang berbeda. Iklim di bumi kita itu ada 4 iklim. 1 iklim tropis, 2 adalah iklim subtropis, 3 adalah iklim sedang, 4 adalah iklim dingin. Nah, Inggris itu di tengah-tengah antara iklim di kutub, iklim dingin, dan iklim tropis. Kemudian Mesir ini termasuk, kita tahu ibu kota Mesir adalah Kairo. Cuman Mesir ini sampai sekarang belum menjadi negara maju, karena walaupun pendapatannya sudah di atas 10.000 ya, tapi Mesir ini masih dikatakan sebagai negara yang berkembang.
Tapi tapi Mesir ini punya keistimewaan, salah satunya adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan di Indonesia, kedaulatan kemerdekaan di Indonesia itu adalah Mesir. Sehingga sampai sekarang kita masih ada kerjasama baik terhadap Mesir. Kemudian di Mesir itu masuk dalam iklimnya adalah iklim subtropis. Tapi subtropisnya di Mesir itu cenderung antara dingin dan panas. Jadi di sana jarang ada musim semi dan juga ada musim gugur. Di sana paling banyak adalah panas dan dingin. Kemudian di Mesir terdapat sungai terpanjang yang kita dengan Sungai Nil. Yang penting-penting kita bahas nih. Kemudian ada Gurun Sahara. Gurun Sahara ini adalah gurun yang terpanas sedunia. Kemudian di sana masih banyak orang-orang menggunakan yang namanya sihir. Kepercayaan mereka masih banyak menggunakan sistem yang kita kenal dengan animisme, dinamisme. Itu di Mesir. Kemudian di Mesir itu masuk dalam benua yang kita kenal dengan benua Afrika, benua yang terbesar nomor 3. Itu Mesir. Dan ada informasi lagi, Mesir itu termasuk negara yang tertua di dunia. Entah ini benar atau salah, dalam informasi dikaitkan di buku itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Australia. Australia ini dikenal dengan negara benua. Ibu kotanya Australia adalah Canberra. Mengapa Australia dikenal dengan negara benua? Karena Australia itu di samping dia sebagai benua, di dalamnya juga terdapat negara-negara benua. Jadi maka dikenal dengan negara benua. Dan Australia ini kalau dimasukkan dalam kategori HDI atau Human Development Index, beberapa Australia ini banyak masuk dalam kategori maju. Jadi pendapatan per kapitanya Australia itu sampai kurang lebih 55.000 US dollar. Ini yang dilakukannya Australia itu banyak sekali. Salah satunya adalah mengelola dalam hal produksi pertambangan. Kemudian Australia ini kita kenal dengan negara yang berada di bumi selatan. Karena mayoritas tempatnya di bumi selatan. Nah, ada informasi Australia ini sampai pernah terjadi tingkat sangat-sangat panas sekali. Nah, itu kemarin di Januari 2019 Australia pernah sampai 30 derajat. Indonesia saja yang sampai 27 derajat kita sudah sangat-sangat panas sekali. Apalagi di Australia yang sampai 30 derajat. Pernah seperti itu. Tapi di Australia ini karena mereka negara maju, mereka itu menekan jumlah penduduknya. Sehingga jangan diartikan ketika negara maju berarti banyak penduduknya, bukan. Tapi sebaliknya, ketika negara maju itu sebaliknya, dia menekan jumlah penduduknya tapi meningkatkan dalam hal kualitas penduduknya. Ini terkait negara. Nah, kemudian lanjut ke sini. Ini yang saya bahaskan adalah tentang dinamika penduduk di seluruh benua. Oke, ini ada gambar bisa diamati. Gambar ini adalah tentang persebaran penduduk, dinamika. Dinamika itu kalau diartikan adalah proses bertambahnya dan berkurangnya penduduk karena beberapa hal-hal tertentu. Salah satunya adalah ada kelahiran, kemudian ada kematian, ada perpindahan. Di sini saya bahaskan ada yang namanya natalitas, mortalitas. Natalitas itu kelahiran, mortalitas itu kematian, imigrasi itu perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri, kemudian emigrasi dari luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Makanya setiap
dinamika penduduk ini tidak bisa lepas dengan ini. Bahkan setiap menit terjadi perubahan dalam hal dinamika penduduk, baik jumlahnya atau mungkin perkembangan penduduknya itu mesti terjadi perubahan. Yang pertama adalah dinamika penduduk benua Asia. Bisa dibuka bukunya. Di sini di dalam benua Asia itu termasuk benua yang padat penduduknya. Di sini saya tuliskan yang di Asia itu adalah satu negara Cina. Cina itu terbesar penduduknya dan terpadat, sekitar 1,3 miliar penduduknya. Kemudian India, kemudian kita adalah Indonesia. Tapi yang ketiga aslinya bukan Indonesia, aslinya yang ketiga adalah Amerika Serikat. Tapi karena ini kita membahas tentang Asia, maka di sini yang dibahas hanya satu Cina, dua India, tiga adalah Indonesia. Tapi kalau ada pertanyaan, urutan negara yang terbesar di seluruh dunia yang terbanyak adalah satu Cina, dua India, tiga Amerika Serikat, empat Indonesia. Di Indonesia itu terbanyak nomor 4. Ini di Asia Timur yang terpadat, kemudian Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan. Ini beberapa kondisi penduduk kita. Kemudian ras kita, ras di Asia, termasuk kita. Ras kita itu ada 3, satu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nanti saya sampaikan ras Mongoloid itu seperti apa. Yang di Asia Utara, Asia Tengah termasuk Uzbekistan, itu termasuk ras Kaukasoid. Nanti saya ada gambar ras Kaukasoid itu seperti apa. Kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Kita, Indonesia adalah masuk dalam ras Mongoloid. Kemudian Asia Selatan ada ras Kaukasoid. Kemudian Asia Selatan bagian selatan yang didominasi oleh ras Negroid. Nah, ternyata di Asia kita ada juga yang ras Negroid atau ras yang hitam-hitam, yang berkulit hitam. Ini ras kita ya. Kemudian Asia Barat bagian selatan khususnya di negara-negara semenanjung didominasi oleh ras Negroid. Kemudian Asia kecil, Asia Barat bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid. Europoid itu berarti termasuk juga dengan Eropa. Jadi ada percampuran antara Asia dengan Eropa, Europoid. Nah, ini beberapa negara yang masuk dalam Asia. Ini tidak saya sebutkan. Kemudian berdasarkan indikator HDI. HDI itu apa, Pak? HDI itu adalah Human Development Index. Kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Negara-negara yang memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan dan pendapatannya tinggi, salah satunya ini: Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Nah, Indonesia masuk dalam kategori sedang. Mengapa, Pak, kita dikatakan sedang? Karena Indonesia masih pendapatan per kapita masih di bawah 10.000 US dollar. Kemarin informasi sekitar antara 5.000 sampai 6.000 US dollar. Kemudian dari segi kesehatan kita juga masih dikatakan belum maksimal. Nah ini saya lihatkan, ini ras Mongolia itu seperti ini ya. Kita itu termasuk di sini. Ini Indonesia. Ciri-ciri ras Mongoloid: satu, rambut berwarna hitam. Kemudian memiliki kelopak mata sipit. Bola mata berwarna kecoklatan. Memiliki bercak Mongol pada saat lahir. Kemudian memiliki tubuh lebih kecil apabila dibandingkan dengan ras Kaukasoid. Kemudian bulu badan sedikit. Ini ada bahasan mengapa tubuh kita lebih kecil. Karena kita menyesuaikan dengan iklim kita. Iklim kita itu kadang muncul iklim yang kadang hujan secara terus menerus sehingga muncul dingin. Nah, dinginnya kita masih kalah dengan dinginnya di iklim sedang, tapi kita sudah sangat-sangat dingin sekali. Sehingga kalau nanti ras yang lain mungkin dia tinggi-tinggi.
Ya seperti ras Kaukaso itu tinggi-tinggi dia. Sehingga dia kuat walaupun iklimnya iklim dingin, dia kuat dalam menahan musim-musim yang ini terjadi perubahan-perubahan. Ini ras Mongoloid nih. Ini bisa dicatat, rambut berwarna hitam dan lurus, memiliki kelopak mata sipit, bola mata berwarna kecoklatan, memiliki bercak Mongol pada saat lahir, kemudian memiliki tubuh lebih kecil dan bulu badan sedikit. Ini ciri ras Mongoloid. Kemudian yang kedua adalah Amerika. Di Amerika ini penduduknya di tahun 2015 987 juta jiwa. Amerika itu kita bagi berapa Amerika? Ada Amerika Timur, ada Amerika Barat, dan ada Amerika Tengah, dan juga ada Amerika Selatan. Tapi yang sering kita bahas di Amerika itu adalah salah satu dinamika yang mereka mayoritas adalah memiliki beberapa iklim, dari mulai iklim tropis, iklim subtropis sampai iklim sedang. Dan di Amerika yang paling utara itu hampir mendekati kutub yang kita kenal dengan kutub Atlantik. Yang sebelah selatan juga sama, yang kita dengan kutub Arktika atau kutub selatan. Samudra Atlantik, Samudra Arktika, benua Arktika, benua Antartika. Ini ada di Amerika. Kemudian komposisi penduduknya berdasarkan usianya di Amerika paling banyak adalah di usia 15 sampai 64 tahun. Jadi mereka yang menjadi indeks terbesar dan menjadi satu untuk perkembangan negara itu yang dimaksimalkan adalah di usia 60% ini adalah di usia 15 sampai 64 tahun. Jadi ini sudah ideal. Jadi negara kalau lebih banyak usia kok di atas 64 tahun, ini juga mungkin bisa kita maksimalkan. Kemudian di Eropa, di Amerika tadi suku yang kita kenal di Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Kemudian rasnya ada ras Mongoloid, Negroid, dan juga ada ras Kaukasoid. Kemudian di Eropa ini penduduknya adalah mencapai 742 juta, yang penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Ini hampir sama dengan Amerika. Komposisi penduduknya adalah berkisar antara yang paling banyak adalah 15 sampai 64 tahun. Eropa ini mayoritas adalah penduduk yang memiliki kemajuan nih. Jadi hampir mayoritas negara diomongkan negara-negara maju. Bahkan penduduknya memang mau diajak maju, seperti halnya Belanda, kemudian Inggris itu termasuk. Kemudian ciri-ciri penduduk Eropa di sini ada 4. Satu, bangsa Nordik, kemudian bangsa Alpen. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Kemudian bangsa yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Yang keempat, bangsa Slavia. Yang kelima adalah bangsa Dinarik. Kemudian yang keempat adalah dinamika penduduk di Afrika. Afrika ini benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Dan di Afrika ini jumlah penduduknya tahun 2015 meningkat sebanyak 265 juta jiwa. Jadi kelahirannya di Afrika cukup tinggi. Dari 1000 penduduk bisa mencapai kelahiran 36 orang atau anak. Kemudian di Afrika, ini tadi saya sampaikan ada beberapa persebaran penduduknya. Terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian di Afrika Barat, dan juga di Afrika Selatan. Kemudian rasnya Afrika, ini nanti saya sampaikan ras Negroid.
ras Kaukasoid. Kemudian ini ada gambar, bisa dilihat ini ras Negroid gitu. Ini Afrika. Kulitnya berwarna hitam, kemudian rambutnya keriting, muka yang bulat dan bertubuh kekar dan pendek. Tapi yang paling khusus itu antara 1 dan 2. Yang ketiga dan 4 ini kadang ini tidak menjadi ciri khas daripada Negroid. Kadang di Negroid kadang mukanya tidak bulat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di penduduk benua Australia. Ini sekaligus penduduk yang, jadi saya katakan penduduk yang memiliki kemajuan yang tinggi, karena pendapatan di penduduk tersebut bisa mencapai 55.000 US dollar. Ini termasuk negara maju ya. Penduduk di situ termasuk penduduk yang maju. Sukunya yang kita kenal dengan kita Aborigin. Ini penduduk Australia. Nah, ini ciri-ciri fisik ras Kaukasoid adalah memiliki kulit putih, kemudian paling sedikit dari ras lainnya kecuali di India, hidung mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut kecil, sudut wajah antara 100 sampai 90 derajat, dan memiliki wajah lonjong dan tirus. Ini dinamika penduduk, nanti selebihnya akan dibahas oleh Bapak guru yang lain. Yang seharusnya adalah setelah mid semester materinya bukan yang dinamika penduduk, tapi tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Karena kemarin belum dibahas. Itu Pak, cukup. Terima kasih, yaitu kaitannya dengan dinamika penduduk baik dari Asia